Halo sobat, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 02 Sake 011, program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita bakal perkenalan dulu nih. Yang pertama ada Andi Indriana, yang kedua ada Andini Widya Suara Sanusi, dan yang terakhir ada Delita Alfandari. Karena kita sudah kenalan, mari kita simak materinya yuk. Definisi proposal kegiatan. Definisi proposal kegiatan itu adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk memasukkan suatu aktivitas atau proyek kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan, kesetujuan, dan pendanaan. Proposal ini tuh menjelaskan secara rinci tentang kegiatan yang akan dilakukan, seperti latar belakang yang menjelaskan diadakannya kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat dari kegiatan tersebut. Selain itu, proposal kegiatan juga mencakup rencana pelaksanaan yang akan mendetail, seperti tempat, waktu, dan langkah-langkah yang akan diambil. Baik, selanjutnya akan kita bahas struktur teks proposal kegiatan. Struktur teks proposal kegiatan itu ada 7. Yang pertama ada judul proposal. Pada bagian ini, judul proposal harus singkat, jelas, dan menceritakan inti dari kegiatan tersebut. Yang kedua ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan alasan atau dasar pemikiran diadakannya kegiatan tersebut, dapat mencakup situasi atau masalah yang melatar belakangi kegiatan. Yang ketiga, ada tujuan kegiatan. Bagian ini merinci apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Yang keempat, ada rencana kegiatan. Bagian ini menjelaskan secara rinci langkah yang akan diambil untuk melaksanakan kegiatan, termasuk jadwal, metode pelaksanaan, dan detail lainnya. Yang kelima, ada anggaran biaya. Bagian ini menyajikan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Anggaran harus rinci dan mencakup semua komponen biaya. Yang kelima, ada penutup. Bagian ini berfungsi untuk menutup proposal dengan ringkasan singkat dan harapan bahwa proposal akan diterima. Biasanya mencakup ajakan atau permintaan persetujuan. Yang ketujuh ada lampiran. Ini opsional. Bagian ini mencakup dokumen-dokumen tambahan yang mendukung proposal seperti peta, lokasi, surat, izin, atau brosur kegiatan. Baik, saya membahas mengenai genre dalam proposal kegiatan. Genre dalam konteks teks adalah kategori atau jenis tulisan yang memiliki karakteristik tertentu dalam hal tujuan, struktur, gaya, dan audiens. Dalam proposal kegiatan, genre menentukan bagaimana informasi disusun dan disampaikan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan audiens yang spesifik. Terdapat beberapa jenis genre dalam proposal kegiatan. Yang pertama ada genre proposal formal. Genre proposal formal biasanya digunakan untuk acara-acara resmi seperti pengajuan dana dari instansi pemerintah atau perusahaan besar serta kegiatan akademik. Yang kedua ada genre proposal informal. Digunakan untuk kegiatan internal organisasi atau perusahaan, acara komunitas, dan kegiatan yang tidak memerlukan struktur formal yang ketat. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada genre proposal akademik. Genre ini digunakan untuk kegiatan penelitian, pengajuan tesis atau disertasi, dan proyek akademik lain. Yang keempat ada genre proposal bisnis. Genre ini digunakan untuk mengajukan ide bisnis, rencana ekspansi, atau investasi kepada investor atau perusahaan lain. Yang kelima ada genre proposal proyek. Genre proposal proyek ini biasanya digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek. Genre ini mengandung jadwal, anggaran, dan manajemen risiko. Yang keenam yaitu ada genre proposal event. Genre proposal event biasanya digunakan untuk mengajukan acara atau kegiatan tertentu seperti seminar, konferensi, dan konser. Baik, selanjutnya saya membahas mengenai hubungan antara struktur dan genre dalam proposal kegiatan. Hubungan antara struktur dan genre dalam proposal kegiatan sangat erat dan saling mempengaruhi. Struktur proposal kegiatan terdiri dari beberapa bagian utama seperti judul, latar belakang, tujuan, rencana kegiatan, anggaran, dan penutup.
Setiap bagian ini harus disusun sesuai dengan genre proposal yang dipilih. Misalnya, dalam proposal akademik yang formal, strukturnya harus mencakup rincian yang mendalam dan menggunakan bahasa yang resmi secara teknis. Bagian-bagian seperti literatur review dan metodologi sangat penting untuk mencerminkan genre akademik tersebut. Di sisi lain, genre juga mempengaruhi gaya bahasa dan terminologi yang digunakan dalam proposal. Proposal bisnis, misalnya, akan menggunakan bahasa yang lebih profesional dan berfokus pada keuntungan serta efektivitas kegiatan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan antara struktur dan genre dalam proposal kegiatan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andin. Jadi, proposal kegiatan komunitas yang bersifat informal mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gaya bahasa berdasarkan genre sangat penting untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih efektif. Selain itu, komposisi dan tingkat detail dari setiap bagian proposal juga dipengaruhi oleh genre. Nah, proposal kegiatan yang bersifat teknis atau ilmiah itu memerlukan penggunaan istilah-istilah khusus yang menunjukkan keahlian dalam bidang tersebut. Sementara proposal kegiatan sosial lebih menekankan pada aspek-aspek praktis seperti rencana kegiatan dan juga anggaran. Lalu, genre formal menuntut adanya dokumen pendukung yang detail dan mendalam. Sementara genre informal lebih fleksibel dalam penyajiannya. Jadi, secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang hubungan antara struktur dan genre dalam proposal kegiatan ialah membantu penyusunan proposal untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih efektif sesuai dengan audiens dan tujuan dari kegiatan tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah bahwa analisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan menunjukkan pentingnya memahami kedua aspek ini dalam menyusun dokumen yang efektif dan persuasif. Struktur teks yang baik seperti judul yang jelas, latar belakang yang memadai, tujuan yang terdefinisi dengan baik, rencana kegiatan terperinci, anggaran yang transparan, dan penutup yang meyakinkan sangat mendukung keberhasilan adanya suatu proposal. Nah, hubungan dengan genre, baik itu formal atau akademik atau bisnis dan yang lainnya, memberikan paduan tentang gaya penulisan yang tepat, bahasa yang digunakan, serta format yang sesuai dengan audiens dan tujuan proposal. Dengan memadukan struktur yang kuat dan penerapan genre yang tepat, proposal kegiatan dapat lebih mudah dipahami, diterima, dan mendukung kesuksesan implementasi kegiatan yang direncanakan. Oke, selesai sudah materi yang